Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Sambil menikmati pemandangan pagi di sebuah bukit di Madura. Sambil bincang-bincang sedikit tentang masalah nasab ini. Masalah nasab ini telah diperkuat lagi oleh seorang ahli. Ada seorang ahli lagi yang merungkatkan Ba'alawi, yaitu ahli rijalul hadis. Ahli rijalul hadis, yaitu perawi hadis, ahli perawi hadis. Jadi menurut ahli perawi hadis, nasab Ba'alawi itu betul-betul rungkat karena tidak adanya periwayat yang sekoh, yang dapat dipercaya. Tidak ada tercatat dalam kitab-kitab manapun bahwa Ubaidillah itu sebagai seorang mujaddid, sebagai seorang yang ahli ilmu, sebagai seorang yang sangat luar biasa dalam keilmuannya. Jadi menurut ahli rijalul hadis, dia tertolak. Ditambah lagi dengan ahli nasab. Menurut ahli nasab, memang tidak ditemukan nama Ubaidillah itu tercatat dalam sejarah, kecuali dalam sejarah yang ditulis belakangan, yaitu versi Ba'alawi. Kemudian menurut ahli sejarah, yang ketiga ahli sejarah, juga demikian, tidak tercatat. Karena ahli nasab itu, kitab-kitab nasab itu tidak bisa dipisahkan atau merupakan bagian dari kitab-kitab sejarah. Jadi menurut ahli sejarah tidak ada. Yang diwakili oleh Kiai Nur Ihya, juga dia ahli sejarah. Kemudian Ki Imaduddin, Ki Ubaidillah, ada siapa lagi itu Gus Asis, itu sebagai ahli sejarah. Ada Anhar Gonggong, kemudian ada Islah Bahrawi. Kalau yang merangkap kitab nasab yaitu seperti Gus Asis, Gus Muhammad Nur Ihya, kemudian Ki Imaduddin, itu ahli nasab. Jadi sudah tiga. Pertama menurut ahli rijalul hadis, yang kedua menurut ahli nasab, yang ketiga menurut ahli sejarah. Yang keempat menurut ahli filologi. Karena ahli filologi itu meneliti artefak, peninggalan-peninggalan kuno, kemudian manuskrip-manuskrip kuno, disesuaikan antara versi internal dan versi eksternal. Maksudnya dari versi Ba'alawi, kemudian dari versi non Ba'alawi, karena seperti yang dicontohkan oleh Manahim Ali, karena ahli filologi itu Manahim Ali. Maka semua yang tercatat dari kalangan Nabi Ismail dari versi Islam sama, versi di luar Islam juga ada kesamaan. Demikian juga nasabnya Nabi Muhammad, kemudian tercatatnya Nabi Muhammad sebagai tokoh historis, bukan tokoh fiktif, itu tercatat menurut versi eksternal dan internal.
Jadi ketokohan Nabi Muhammad itu dari versi Islam sendiri, dari luar Islam sendiri itu mencatat. Kemudian Imam Syafi'i ya, dan seterusnya. Itu semua tercatat, tidak ada yang tercatat, baik dari versi Islam atau internal dan versi eksternal, luar Islam. Jadi mencatat. Kalau kemudian ada di generasi kemudian kok bisa tidak tercatat padahal sudah ilmu pengetahuan sudah maju. Maksudnya sudah bisa menulis, sudah bisa ditulis, sudah bisa dicatat. Ada orang yang sudah bisa mencatat, bisa membaca, menulis, bisa. Kecuali sebelum itu disebut dengan prasejarah. Prasejarah itu tidak ada yang bisa menulis, membaca, itu disebut dengan prasejarah. Tapi sejak Nabi Adam kan sudah tercatat sejarahnya. Buktinya akan tertulis dalam Al-Quran. Semuanya, seluruh para nabi itu tertulis. Jadi kalau memang Ubaidillah itu tokoh historis, pasti tertulis, tercatat dalam sejarah. Kalau tidak tertulis, tidak tercatat, berarti bukan tokoh historis, tapi tokoh fiktif. Itu menurut Profesor Dr. Manahem Ali, karena dia ahli filologi, ditambah lagi dengan ahli tes DNA. Siapa dia? Dokter Sugeng. Dokter Sugeng apa ya? Iya. Jadi tertolak. Kemudian menurut ahli agama, yang keenam ahli agama. Menurut ahli agama itu karena diukur di syariat diukur dengan syariat. Jadi menilai seseorang itu diukur dengan syariat. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk mencerahkan bagi para muhibbin. Saya tidak menyalahkan muhibbin ya, karena mereka itu kan didoktrin untuk mencintai. Didoktrin untuk selalu mencintai dengan dicekoki beberapa dongeng-dongeng, beberapa khurafat yang sesungguhnya menurut ulama, karena tolak ukurnya ulama itu kan syariat ya. Jadi dicari dasar-dasarnya secara nakli ya, dan akli. Dari nakli itu dari Al-Quran, nakli itu dari akal ya. Berdasarkan akal. Jadi dicocokkan. Kalau tidak cocok berarti mereka berpandangan ya tidak cocok. Kalau sudah cocok dengan dalil-dalil syariat, maka oleh mereka tidak akan disalahkan, pasti dibenarkan ya. Jadi begitulah menurut penilaian para ahli ulama ya, ahli agama. Menurut penilaian ahli agama, Ba'alawi itu banyak oknumnya ya, oknum yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan akhlak ya para sahabat, para tabi'in, para ulama ya. Dengan apa yang dicontohkan oleh para penyebar Islam ke Indonesia, yaitu Wali Songo. Karena Wali Songo itu adalah penyebar Islam yang berpaham ahli sunnah wal jamaah ya. Jadi Indonesia itu penanaman tradisi ya, ditanamkan oleh Wali Songo. Demikian juga secara akhlak, secara akidah, semuanya mengikuti Wali Songo yang telah menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi semua tradisi ya, yang dibawa oleh Wali Songo, semua akidah-akidah yang disampaikan oleh Wali Songo ya, semua pemahaman tentang keagamaan yang disampaikan oleh Wali Songo, itulah yang sebenarnya aliran ahli sunnah wal jamaah. Karena Wali Songo datang ke Indonesia itu bukan atas kehendak sendiri, tapi diperintah oleh Rasulullah ya,
lewat mimpi. Lewat mimpi. Bahwa Islam katanya disuruh sampaikan, diberitakan sampaikan ke Indonesia. Karena di negerinya sendiri katanya tidak bisa berkembang dengan baik. Karena pada waktu itu sedang marak-maraknya Wahabi. Jadi sekali lagi menurut ahli agama banyak sekali yang bertentangan dengan agama ya. Apa-apa yang telah dilakukan oleh Ba'alawi seperti pemalsuan nasab, pemalsuan sejarah, entah sejarah NU, sejarah NKRI, sejarah Jatman ya, sejarah riwayat Qurra ya, Qori, ahli qiraah, entah pemalsuan makam ya, kemudian dongeng-dongeng hurafat ya, kemudian klaim-klaim seperti kemerdekaan berasal dari Habib ya. Kemudian lagu kebangsaan, bendera ya, terutama yang paling memalukan adalah apa itu ya, makam dari Utsman bin Yahya setelah dibongkar ternyata nggak ada apa-apanya, nggak ada jasadnya. Nah, itu kan namanya pembohongan. Iya, itu namanya pembohongan. Dan dapat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari makam-makam palsu. Ini bahaya. Mungkin sekian. Ini saya sudah ditelepon mau pulang. Semoga bermanfaat dan mencerahkan untuk terutama para muhibbin ya. Silahkan tengok silahkan ikuti, silahkan tonton video saya ya. Channel Barokah Ilmu. Channel Barokah Ilmu. Ya. Yang banyak sekali ya, ribuan videonya, silahkan ditengok dengan berbagai macam judul. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.